Eskalasi antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkatkan kewaspadaan. Usai Washington meluncurkan operasi Southern Spear, Venezuela menanggapi dengan pengerahan militer besar-besaran di seluruh negeri Selasa 18 November 2025. Apa yang terjadi menimbulkan kekhawatiran negeri Paman Sam menggunakan operasi tersebut sebagai dalih menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Lalu, apakah Venezuela benar-benar siap menghadapi serangan Amerika Serikat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Belakangan ketegangan antara Washington dan Caracas terus meningkat. Pemerintahan Trump telah menyerang serangkaian kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik dengan klaim kapal-kapal itu membawa orang-orang yang menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Aksi Washington yang menyerang 20 kapal dalam beberapa minggu terakhir telah menewaskan sekitar 80 orang. Namun, mereka belum memberikan bukti bahwa kapal-kapal itu mengangkut narkoba atau menuju negeri Paman Sam. Terkait apa yang terjadi, Washington menuding Presiden Nicolas Maduro menggerakkan narkoba ke Amerika Serikat dengan bersekongkol dengan kartel. Baru-baru ini, Amerika Serikat bahkan mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford ke perairan Karibia dan Amerika Latin. Pengerahan itu berpusat di sekitar kapal induk tercanggih dan terbesar di dunia. Melansir Al Jazeera, perluasan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan itu mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan kemampuan pasukan yang dikerahkan. Penasihat senior Program Pertahanan dan Keamanan di Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Mark Sansian mengatakan, tujuan Amerika Serikat telah meluas hingga mencakup aktivitas anti-rezim Maduro. Menurut Sansian, kapal induk yang dikerahkan Amerika Serikat mungkin tidak sepenuhnya optimal untuk misi yang dipaparkan. Menurutnya, pengerahan kapal induk tidak bisa dilakukan tanpa batas waktu. Pengerahan kapal induk Amerika Serikat di Laut Karibia dibalas dengan pengerahan pasukan besar-besaran oleh Venezuela. Pengumuman itu disampaikan pemerintah Venezuela Selasa 18 November 2025 dengan tujuan untuk mempersiapkan segala kemungkinan tindakan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez mengatakan, tahap lanjutan dari rencana kemerdekaan 200 akan berlangsung. Rencana itu merupakan mekanisme respons militer yang diperintahkan pada September lalu guna memperkuat langkah-langkah pertahanan terhadap kehadiran Amerika Serikat di Karibia. Padrino mengungkap, hampir 200.000 tentara telah dikerahkan di seluruh wilayah nasional untuk pelatihan tersebut. Ia menekankan, Angkatan Bersenjata Venezuela bersatu dan akan memulai pelatihan selama 2 hari. Selain itu, lebih dari 90% rakyat juga menolak segala bentuk agresi terhadap Venezuela. Venezuela disebutnya tetap berkomitmen pada kemerdekaan, kebebasan, dan kedaulatan negara. Para analis mengatakan, Angkatan Bersenjata Venezuela sebagian besar terkait erat secara politik, ekonomi, dan kelembagaan dengan gerakan yang dikenal sebagai Chavisme. Doktrin militer negara ini didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh mendiang Presiden Hugo Chavez. Mereka juga teguh pada prinsip bahwa anggota militer harus patriotik, populer, dan anti-imperialis. Pendiri Orinoco Research dan pemimpin redaksi organisasi media Venezuela Guacamaya, Elias Ferrer mengatakan, pemerintah dan militer Venezuela tidak akan terpecah hanya karena ancaman. Menurut Elias, mereka berpikir selalu bersatu dan memperkuat posisi mereka untuk menghadapi ancaman. Saat ini, kekuatan militer Venezuela menduduki peringkat ke-50 dari 160 negara di dunia menurut Global Firepower 2025. Di Amerika Latin, Caracas berada di peringkat ke-7. Menurut laporan yang dirilis CSIS, Angkatan Udara Venezuela kecil dan hanya berfungsi sebagian. Sekitar 30 dari 49 pesawatnya diyakini masih beroperasi dan hanya 3 F-16 yang masih bisa terbang
karena kekurangan suku cadang sebab sanksi Amerika Serikat. Military.com mengungkap, Venezuela telah menginvestasikan miliaran dolar untuk sistem persenjataan buatan Rusia, termasuk rudal dan jet tempur. Selain itu, negara ini juga memiliki 21 Su-30 yang layak operasional. Melansir Global Firepower, personil militer aktif Venezuela berjumlah 337.000 dari total populasi 31 juta jiwa. Dari jumlah itu, 109.000 merupakan anggota aktif, 220.000 anggota pasukan paramiliter, dan 8.000 sisanya adalah personel cadangan. Para ahli menilai, angka-angka itu menutupi kenyataan yang lebih menyulitkan bagi Venezuela. Pasalnya, pasukan militernya selama bertahun-tahun telah terhambat oleh pelatihan tempur dan fokus pada keamanan dalam negeri. Angkatan Laut Venezuela pun jauh tak sebanding dengan Amerika Serikat. Melihat kondisi itu, Sansian mengungkap saat ini pemerintah Maduro mencari dukungan internasional dengan Rusia dan Cina. Hubungan Venezuela-Amerika Serikat terus terjun ke titik paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Mobilisasi militer besar-besaran dilakukan Venezuela menanggapi ancaman Amerika Serikat terhadap mereka. Secara militer, Venezuela jauh lebih lemah dari Amerika Serikat, utamanya dalam kemampuan udara dan laut. Eskalasi kemungkinan akan terus meningkat. Namun, konflik terbuka berskala besar masih kecil kemungkinan terjadi, kecuali adanya insiden tak terduga atau salah perhitungan militer. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.